Akim Channel MB 1. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pemerintahan Desa Purasari menampung bantuan bermacam-macam bahan kebutuhan korban bencana alam dan longsor di 2 kecamatan, Kecamatan Lewiliang dan Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, untuk dibagikan kepada yang terkena bencana alam di Desa Purasari dan Desa Cibunian. Alhamdulillah bantuan dari berbagai donatur dari pihak pemerintahan desa-desa di 2 kecamatan turut prihatin ikut menyalurkan bantuan donasi kepada korban bencana alam. Dan ada juga dari DPD Kecamatan Ciseng turut serta memberikan bantuan yang diserah terimakan kepada pihak pemerintahan Desa Purasari. Bantuan langsung diserahkan kepada Kepala Desa Purasari Agus yang menyerah terimakan dari DPD Kecamatan Ciseng Bogor untuk disalurkan kepada warga yang terkena musibah bencana alam. Serah terima bantuan kepada Kepala Desa Agus Soleh Lukman dari Ketua Umum DPD Kecamatan Ciseng Bogor. Agus DPD PPD perangkat desa, dan saya di sini hadir sebagai ketua umum menyerahkan bantuan donasi dari teman-teman perangkat desa Kabupaten Bogor. Semoga bermanfaat. Hanya ini yang bisa kita bantu. Ini keputusan panggilan dari teman-teman pengurus. Mudah-mudahan jadi ladang salah buat kita kembali. Saya sebagai Kepala Desa Purasari mengucapkan masyarakat Desa Purasari banyak terima kasih ya dari rekan-rekan jadi yang memang sudah berkontribusi membantu berdonasi kepada masyarakat. Insya Allah akan bermanfaat sekali kepada mudah-mudahan dengan untuk bantuannya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Dan di bantuannya ada makanan biasa, ada pizza, ada juga mudah-mudahan konsumennya sudah berapa jadi salah satu titik kemudian teman-teman perangkat desa yang ada di Kabupaten Bogor. Nama saya Hasan Asnawi dan Omong. Terima kasih banyak. Dengan bantuan ini, insya Allah akan kami salurkan dengan baik ya. Rekan-rekan walaupun memang posko di sini ya, kita butuhkan di sini karena apa? Biar pemerataan ya. Karena jangan sampai ada tumpang tindih ya di posko-posko yang ada di TKP. Terima kasih banyak ya. Amin. Sip. Dari pengurus. Keterwakilan siapa? Bu Yundi, ini keterwakilan dari Kecamatan Ciseng. Kami atas nama Lihat sini, Bu. Ya. perangkat desa. Lihat sini, Bu. Dari kemarin, Bu. Lihat kemarin. Ya, mewakili nama saya Wahyuni, mewakili dari Kecamatan Ciseeng untuk menyalurkan sedikit bantuan dari rekan-rekan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Pamijahan ini. Di Lewiliang. Maaf, di Desa Purasari. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Sip. Kasih. Kepala Desa Cihideng, Udik, Dani, didampingi Ketua BPK Banten, Haji Koko memberikan pesan singkat di kantor Desa Purasari. Dan kebaikan. Sip, cukup. Ada. Simpel. Dan Ketua RT Tanjung Sari memberikan keterangan data warganya yang terkena musibah di wilayahnya kepada awak media. Kecamatan Lewiliang. Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang. Bapak, musibah banjir bandang ini ada berapa yang kena korban? Dia ke Bapak. Untuk yang kena korban terlibat yang paling parah itu memang ada 4. Itu memang udah dari sore hujan rincik kondisinya. Sebelum asar hujan rincik hingga sampai jam 5 itu air sudah naik volume. Kejadiannya di hari apa Pak? Malam Rabu. Malam Kamis, Pak. Malam Kamis ya? Malam Kamis. Tanggal berapa sih kira-kira waktu itu? Tanggal 28. Malam ya kejadiannya? Maghrib pas maghrib. Ya. 18. Terus untuk kondisi sekarang korban memang
beda. Itu korban memang ada yang satu parah, jadi kondisinya tidak bisa ditempati lah gitu. Satu parah itu. Eh, Berapa sih yang korban rumahnya? Ya kalau jiwa itu satu RT itu ada 25 kakak. Iya. Korban yang rusak rumahnya ada berapa? Ada 5 rumah. Itu juga. Kendaraan apa Pak? Motor atau mobil? Mobil kenapa tuh? Bawa air ya. Tidak bisa Ya selamatkan lah ya. pokoknya udah rusak lah gitu, rusak parah. Baik. Apalagi Pak? Ya Banyak ketong. kondisi sekarang ini alhamdulillah ya. Ya sama hewan ternak ada sama ikan juga. Bisa lah ya bisa dinikmati kan ini lah hasil kambing sama hewan-hewan juga ya ada korban-korbannya di sini ya tanya haji Bapak dengan Bapak siapa Pak? Pak Mus. Tinggalnya ada di mana Pak? Dan salah satu warga yang terkena musibah juga turut serta memberikan keterangan awal mulanya kejadian musibah itu datang. Menimpa rumahnya dari longsoran tanah lumpur. Ucapnya, Rumah saya parah total habis ya berhubung sama isi rumahnya semua habis. Kejadiannya pagi atau malam Pak Mus? Saya lagi nggak ada di rumah, saya lagi cari nafkah, pulang-pulang tahu-tahu rumah saya udah habis. Sudah habis. Pada saat itu di rumah ada siapa aja? Istri sama mantu saya juga, sama mertua saya juga, Kemudian adik saya juga. ada nggak bantuan yang diterima? Ya dari mulai sekarang, alhamdulillah semua udah saya terima. Apa aja Pak bantuan yang diterima Pak? Pakaian, Ah, peralatan ini tidur, ah. selimut juga alhamdulillah. Makanan? Makanan alhamdulillah bahan pokoknya. Iya. Pakaian diterima langsung sama Bapak ya? Iya iya. Gimana Pak bantuan yang diterima ini? Ya banyak terima kasih saya mengucapkan kepada semua yang ngasih semua ini ya. Terima kasih kepada siapa Pak? Yang ngasih kepada semua tim-tim yang ini. Ini pembantuan. Saya kurang begitu paham. Pokoknya semuanya yang ngasih Terima kasih atas bantuannya. bantuan Iya iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Kepala Desa Agus Soleh Bayangkara memberikan statement kepada awak media perihal musibah yang terjadi di wilayah desanya. Kepada tim awak media di kantor tempat mereka dinas. Desa Bapak itu sendiri berapa sih Pak yang sudah diterima bantuan dari unsur lain, dinas lain? Kira-kira bisa dijelaskan Pak? Kalau secara terperinci kan ada bagiannya ya, kalau yang pegang. Tapi sejauh ini sih untuk kebutuhan sembako masih tercukupi sih alhamdulillah ya. Gitu. Yang penting kita tersalurkan dengan baik ya, secara merata. Adapun ada yang lolos dari posko kami gitu kan, itu yang kami khawatirkan, yang takutnya menjadi tumpang tindih di masyarakat itu. Kebanyakan bantuan itu sendiri yang diterima apa aja Pak? Ya lebih ke logistik ya, termasuk pakaian-pakaian yang layak pakai juga gitu. Menurut Bapak data bencana itu ada beberapa wilayah Pak di RT itu sendiri Pak? Kalau data yang sejauh ini yang sudah masuk ada di 7 wilayah, 7 RW ya, dari mulai RW 56, 7, 8, 9, 12 sama RW 11. Kira-kira kerusakannya lebih dominan rumah atau apa nih Pak? Dominan rumah warga. Rumah-rumah. Korban jiwa situ sendiri ada Pak? Untuk korban jiwa sendiri alhamdulillah di sini tidak ada. Ada ya. Adapun yang terbawa arus sungai satu keluarga itu bisa terevakuasi, bisa terselamatkan alhamdulillah. Walaupun memang sudah terseret sepanjang 2 km. Kemudian dari ternak masyarakat itu sendiri gitu, gimana kira-kira sebagai korban? Kan pasti air bandang itu kan dia menutupin hewan ternak. Nah bagaimana Pak? Kira-kira bisa dijelaskan Pak? Kalau terkait hewan ternak memang cenderung habis ya. Yang di bantaran kali itu yang memang masyarakat di sini cenderung kebanyakan peternak ya. Itu memang habis semua. Ikan habis semua gitu ya. Terus yang terbawa arus sungai juga ada kayak kambing segala macam itu juga banyak ya, itu yang terbawa arus sungai. Termasuk tanaman padi juga yang sudah Kalau siap panen. pertanian sama itu terdampak juga itu.
Bisa diprediksi Pak kira-kira kerugian secara finansial Pak? Sejauh ini memang belum bisa kita estimasi ya secara akurat gitu terkait masalah berapa banyaknya kerugian yang ditimbulkan dari banjir bandang ini. Sebagai estimasinya memang kalau dari pertanian 34 hektar yang memang imbas daripada banjir bandang ini. Kalau tempat tinggal itu rumah kira-kira berapa kakak Pak? Berapa rumah Pak? Yang rumah itu? Kalau rumah dengan yang terdampak tuh di hasil daripada asesmen dari pihak rekan-rekan BPD sendiri itu di 160 ya. Tapi kemarin kita asesmen kembali ada di 95, tapi kan ada yang tertinggal tertinggal. Jadi sekarang di posisi 195 ya? Di 95 karena itu kan ada kriterianya ya dari mulai kerusakan berat gitu ya, sedang sama ringan gitu. Karena sekarang sudah mulai istilahnya masyarakat juga mulai pemulihan, pembersihan gitu ya. Itu beda dengan pada waktu pas kejadian gitu. Ada nggak kerusakan gangguan jalan yang terputus atau di antara jalan lain di wilayah Bapak? Kalau masalah jalan itu kan ada jalan Samisade ya, yang di perkampungan jalan desa itu terputus. Termasuk jalan yang arah Sukabumi juga, jalan provinsi itu ada kurang lebih ada 3 titik. Terus ada 24 titik yang terkena longsoran. Sejauh ini bantuan sudah terserap langsung Pak kepada penerima sebagai korban atau bagaimana kira-kira menurut Bapak? Sejauh ini alhamdulillah ya, sejauh ini masih kondusif, masyarakat merata ya. Sejauh pemantauan saya gitu ya, gitu masih pembagiannya karena kita memang menggunakan aparat juga di bawah, RT RW juga bekerja semua, LKM juga semua, termasuk rekan-rekan dari Karang Taruna itu semua sudah kita instruksikan biar pembagiannya supaya merata gitu. Pak Kades, bencana alam ini apakah murni bencana alam atau gimana sih menurut Pak Kades sendiri? Kalau menurut saya sih memang secara kasat mata memang bencana alam ya, bencana alam. Selebihnya secara ilmiah ya mungkin kita serahkan ke pihak-pihak terkait yang memang bisa meneliti secara lebih jauh gitu. Artinya ada dugaan lain Pak berarti ya? Ya sebenarnya saya tidak bisa menyimpulkan terkait dugaan itu sendiri. Ya saya harap dari dinas terkait mengadakan penelitian gitu ya, penelitian entah dari BMKG atau dari instansi mana yang bisa secara ilmiah gitu. Saya nggak bisa menduga-duga gitu ya. Pak Kades kan mendorong agar itu secara ilmiah. Pertanyaan saya memang di sekitar wilayah Bapak ini memang ada industri kah atau seperti apa sih Pak? Sekitar wilayah kami memang ada industri ya, ada SE di sana, Setara Energi di sana. Oh gitu. Berarti harapan Bapak berarti agar pemerintah daerah menindaklanjuti berkaitan dengan IPAL Pak ya. Betul. Siap. Ada nggak penyebab kesana Pak akibat dari drilling SE sehingga menyebabkan terjadinya musibah itu atau ada unsur lain kira-kira menurut Bapak? Ya itu tadi ya, saya tidak bisa menduga-duga kayak tidak bisa menduga-duga, tapi harapan saya memang dari unsur terkait mengadakan asesmen ya, penelitian secara ilmiah sejauh gitu, supaya lebih akurat bisa menentukan gitu. Emangnya ada akibat dari mana ini gitu. Sedang dalam kajian ya? Sedang dalam kajian. Ya mudah-mudahan secepatnya gitu ya dari dinas terkait mengadakan asesmen itu. Dukungan moral Pak bagi keluarga korban dari kepala desa sendiri seperti apa? Ya semoga korban-korban yang terkena banjir bandang dan longsor ini diberikan kesabaran ya, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi cobaan musibah ini gitu ya, banjir bandang ini. Pak, berkaitan dengan banjir bandang, ada nggak serapan CSR yang diterima dari Bapak untuk masyarakat kepada pengusaha yang berkedudukan di wilayah kabupaten khususnya wilayah Kecamatan Luliang kira-kira Pak? Kalau untuk CSR sendiri belum ada gitu. Walaupun saya juga belum ada bantuannya ke sini gitu. Tapi kalau dari donatur atau yang sudah mendonasikan sini, alhamdulillah sejauh ini masih kita terima gitu. Pak, pemerintah pusat, daerah, provinsi hingga provinsi itu memberikan bantuan udah sih Pak? Belum sih Pak? Kalau dari pemerintahan provinsi sendiri alhamdulillah sudah ya, dan memang sudah dikunjungi sama
Pak Ridwan Kamil sendiri atau Kang Emil. Bentuknya apa? Benda kah atau bentuk uang teh Pak? Kalau secara barang yang sudah disimboliskan ada gitu ya, dan secara nominal juga ada, cuman kami juga belum bisa, itu yang belum kita terima ya, entah itu teknisnya seperti apa. Mungkin kami akan berkoordinasi sama pihak kecamatan dan nanti pihak kecamatan sendiri yang akan menindaklanjuti. Pak, ini kan ketika awal bencana kejadian di wilayah kecamatan Luliang, Desa Purwasari. Kemudian kan berdekatan dengan bantaran produksi Star Energi. Nah, kemudian ada nggak harapan atau dorongan bantuan CSR itu bisa melekat kepada masyarakat atau kira-kira donasi atau bentuk bantuan apapun yang bersumber dari mereka? Bagaimana kira-kira Bapak? Ya, harapan saya karena memang ini musibah yang kami atau masyarakat kami rasakan gitu kan. Harapan saya pihak CSR itu tergerak ya memberikan bantuannya kepada kami, dan kebetulan CSR sendiri tidak jauh gitu keberadaannya dari desa kami. CSR apa SE Pak? Ya SE gitu. SE Pak ya. Siap. Pak, untuk kondisi sekarang Pak, terkini Pak? Sejauh ini alhamdulillah seminggu ini sudah mulai kondusif ya gitu, jalan-jalan sudah mulai, akses jalan sudah mulai bisa dipakai gitu kan, sampah-sampah juga sudah mulai bisa dibersihkan, rumah-rumah warga juga yang terkena lumpur terdampak dari banjir bandangnya sudah mulai bisa dikondisikan. Pak, terakhir Pak Taman Pak, awal kejadiannya gimana sih Pak, bisa diceritakan Pak? Kalau awal kejadian sendiri memang curah hujan yang cukup tinggi ya di sore hari, dan kebetulan dari mulai hulu sampai hilir, dan mungkin ada genangan-genangan air di hulu itu sendiri yang menyebabkan bencana banjir itu ke bawah gitu. Nah, sejauh ini Pak, normalisasi kali memang belum pernah dilakukan oleh pemerintah desa, daerah ataupun provinsi Pak. Kalau terkait normalisasi kali sendiri memang sejauh ini belum ya, kan itu belum. Karena memang harus keterlibatan dari dinas-dinas terkait. Harapan Pak sama pesan Bapak terakhir. Sekarang kan banyak donasi itu, ya, banyak donatur nih, ucapan dari Pak Kades sendiri. Harapan Bapak ya kepada tentunya donasi. Saya atas nama masyarakat Desa Purwasari ya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak donatur, dermawan yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan bantuan ya, baik itu logistik, entah itu pakaian dan sebagainya yang sudah diberikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, cukup Pak. Makasih Pak. Ya, siap.